Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tahsin tilawah surah Al-Fatihah bagian yang kedua. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-5 ya. Nah, berlanjut hari ini insya Allah kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Semalam sudah sampai ayat yang ke-5. Hari kita lanjutkan ayat yang ke-6. Saya contohkan sebelumnya surah yang sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan kalimat ihdi. Ya, setelah kalimat huruf hamzah yang berharokat kasrah i, itu ada hak sukun, hak besar. Maka itu besar ya haknya, dan sifatnya itu harus nampak. Ya, bukan Nah, itu tipis, itu hak tipis. Nah, kali ini hak yang besar, ya, ihdi, seperti itu. Ingat makhrajnya di sini, di ujung tenggorokan ya. Ihdinas. Nah, kemudian huruf na itu ada tanda mat alif ya, tapi karena setelahnya huruf shad yang bertasydid ya, maka dia langsung masuk huruf shad. Maka tidak perlu dipanjangkan na-nya. Jadi jangan sampai dibaca ihdinas sirat. Nah, ini salah. Yang betul ihdinas sirat, langsung ihdinas ya. Kemudian huruf shad di sini karena dia bertasydid, maka huruf na-nya langsung masuk ya tadi. Ihdinas nas ya. Karena ingat, tasydid itu sebenarnya terdiri dari dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua hidup ya. Dalam hal ini shad, nas tasydid, nah ini hidup kasroh ya. Nah, dan ingat huruf shad ini memiliki sifat tebal ya. Kenapa dia tebal? Karena dia punya sifat isti'la ya, pangkal lidahnya terangkat seperti itu. Nah, maka dibaca tebal meskipun kasroh. Ihdinas sirata, maka jangan sampai terbaca ihdinas sirata, ini huruf sin. Ihdinas sirata, si. Nah, ini sin ya, tipis ya. Ihdinas yang betul, yang tepat ihdinas sirata. Jangan sampai tidak ada bedanya shad dengan sin ya. Ingat, sin itu tipis, ihdinas sirata itu huruf sin. Nah, tidak tepat. Yang tepat adalah huruf shad, tebal, ihdinas sirata ya. Nah, dan ra-nya dua harokat ya, panjangnya ra karena ada tanda mat alif. Ra ihdinas sirata, tapi dua harokat saja, to ya. Nah,
huruf ta di situ, bukan huruf ta ya. Jangan sampai ada yang membaca ta. Ihdinas siratal. Nah, ini salah. Yang betul tebal. Tol ya. Ihdinas siratal. Tol. Tapi tidak perlu di apa? Tidak perlu dimonyongkan. Ihdinas siratal. Nah, ini salah. Yang tepat lihat dibuka normal sebagaimana membaca fathah. A, to ya, tidak perlu dimonyongkan. Ihdinas siratal mustaqim. Tal mustaqim, mustaqim. Nah, setelah itu ada kalimat mustaqim. Mus. Nah, ingat ditarik ya. Mus ya. Jangan mustaqim, tapi mustaqim ya. Mus seperti itu. Karena di situ huruf sin ya. Nah, mustaqim ya. Ta, ingat di situ huruf ta ya. Musta, bukan musta. Mustaqim. Qim. Nah, yang terakhir pada ayat ini adalah huruf qaf ya. Qim. Nah, huruf qaf ini berbeda dengan huruf kaf. Nah, terkadang ada yang membaca mustaqim, itu huruf kaf. Ya, yang tepat adalah huruf qaf. Ya, jangan sampai huruf qaf kasroh tidak ada bedanya dengan kaf kasroh. Nah, ini beda ya, karena sifatnya berbeda. Nah, huruf qaf itu memiliki makhraj yang sama dengan kaf, tapi huruf kaf itu ya dia makhrajnya di lidah bagian belakang yang menempel ke langit-langit bagian atas yang bagian belakang. Kalau huruf kaf dia menempel ke bagian agak ke depan yang agak keras. Ka, ki, ku, nah itu keras. Kalau qaf itu dia agak yang di belakang yang bagian lunak. Qa, qai, qu. Nah, itu huruf qaf ya. Sama lidah bagian belakang, cuma menempelnya di mana itu agak berbeda ya. Makanya huruf qaf itu agak ke dalam sedikit suaranya. Mustaqim, qim. Kalau kaf kim, beda ya. Jadi yang tepat tuh mustaqim. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Mustaqim terlalu berlebihan juga tidak tepat ya. Sedang saja. Mustaqim. Nah, itu ya. Dan panjangnya untuk mad arid li sukunnya bagaimana yang kita bahas sebelumnya adalah 4 harokat ya, atau 2 ayunan kita pakai. Mustaqim ya. Nah, saya ulang dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir kita bahas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik, saya contohkan satu persatu kata ya. Sirata, nah ini huruf shad. Nah, jangan sampai terbaca tipis ya, tapi bacanya tebal. Jangan sampai dibaca siroto. Ini huruf sin. Nah, dalam hal ini adalah huruf shad ya pada ayat ini. Siroto, sai. Jadi gimana Ustaz bacanya? Caranya adalah pangkal lidahnya diangkat. Nah, maka akan bisa dibaca tebal. Bagi yang belum bisa maka dilatih. Siratal ladzina. Nah,
ya. Jangan dibaca sirata, tapi siratal ladzina, ya. Nah, ro-nya panjang 2 harokat. Sirata, po, ya. Po-nya tebal, po yang sirotal tapi sirotol, ya. Siratal ladzina, alladzina, ya. Dzal, ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seret. Zi, alladzina, seperti itu. Jangan siratal ladzina, ini salah, huruf zai. Atau siratal ladzina, huruf jim. Yang betul dzal, siratal ladzina, ya. An'amta, 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 an'amta. Nah, perhatikan, an'amta, ya. Nah, pada kalimat ini an itu a-nya hamzah biasa, an. Kemudian am. Nah, ini baru ain. Am, an, nah, seperti itu. Jangan sampai keduanya hamzah, an, amta. Nah, ini salah. Ingat, yang pertama hamzah, an. Yang kedua baru ain. Am itu baru ain, ya. Atau keduanya ain, ini juga salah. An, amta. Nah, ini tak boleh. Yang betul yang pertama adalah hamzah. An, amta, an, am, an, amta. Nah. Atau ada juga yang terbaca kadang-kadang amta, nih makin semakin salah, ya. Yang betul an, huruf nun yang sukun, an yang berikutnya ain, setelahnya mim sukun. Am, ya. An, am. An'amta siratal ladzina an'amta. Kemudian alaihim, alaihim, ya. Alaihim itu huruf ain, ya. Alai, a. Jangan alaihim, ini berarti hamzah. Nah, ini salah. Yang betul alaihim, ya. Alaihim, ya. Dan juga ketika membaca huruf h tadi yang him, ini sempurnakan sifat sifat daripada h-nya, h besar, him, ya. Dan juga kasrohnya, jangan sampai terbaca hem. Ini salah. Ini ayatnya dibaca miring, alaihim. Nah, ini salah. Tapi alaihim, him, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti itu. Ghairil maghbu, ghairil, gha. Nah, huruf gha itu sebenarnya bukan g dan o, bukan go, bukan ghairil, akhirnya monyong, ghairil, tapi ghairil, gha, ya, lebih tepatnya seperti itu. Ya, gha. Seperti kalau kita dalam huruf Latin itu g, h, a, gha, tapi bukan ga, bukan g dan a, bukan gairil tapi ghairil, ya. Dia juga tebal sifatnya, ya. Gha, ya, ghairil, ya, ghairil maghdubi. Nah, kemudian setelah itu ghairil ya. Di sini setelah huruf mim yang berharokat fathah itu ada ghain yang sukun. Nah, maka jangan sampai dipantulkan. Terkadang ada yang membaca maghdubi. Nah, ini salah. Ya, yang tepat adalah tidak ada pantulan pada ghain yang sukun. Ghairil hanya masuk saja huruf mim itu, ya, dan mengalir, ya. Ada
nafasnya ya, suaranya mengalir. Mag, mag, ya seperti itu. Ghairil maghdubi, maghdubi, ya seperti itu. Maghdubi. Nah, kemudian huruf dad ya. Ini juga harus hati-hati karena jangan sampai sama dengan dal. Dal yang sukun juga du. Nah, dad yang sukun bacaannya seperti apa? Apakah du juga? Nah, kalau dal itu makhrajnya, ingat, ujung lidah menempel di pangkal gusi ya, atas ya, yang bagian dalam gigi seri ya, di atas sini. Naik lidah ke atas sini, ini ada bagian belakangnya ada gusi ya, pangkalnya itu yang bagian atasnya dekat dengan pangkal gigi seri ya, pangkal gigi seri ya, dekat gusi. Nah, itu ditempelkan du, da, di, du. Nah, itu makhrajnya dal di situ ya. Nah, kalau dot seperti apa? Kalau dot itu ujungnya menyentuh saja ya, kemudian ini tepi lidah kanan dan kiri, ini kanan kiri salah satu atau dua-duanya itu menempel ke geraham atas, gigi geraham atas. Jadi punya bu, bo, bri, bu. Nah, itu seperti itu, bukan da, di, du, tapi bo, bri, du. Jadi dia punya sifat yang tebal ya, bo, bri, du ya. Ghairil maghdubi, maghdubi, du, bukan maghdubi. Kalau dubi itu huruf dal. Jadi ini salah ya. Yang tepat adalah ghairil maghdubi, seperti penuh ya mulutnya. Bu, bu, bu ya, seperti itu. Boleh salah satu atau dua-duanya ya, yang menempel tadi tepi lidah kanan atau kiri atau dua-duanya. Kemudian alaihim, alaihim ya, ini sudah kita bahas tadi yang di awal juga sama. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, kita berhenti sampai di situ. Kemudian kita wakafnya di situ. Nah, ibtida'nya mulainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ingat ketika membaca walau, ini perhatikan huruf dad, sempurnakan huruf dad. Walau, bukan walad. Kalau walad, nah ini huruf dal, nanti kena huruf dal. Tapi walau, sempurnakan walau bolin. Dan huruf botnya itu ingat huruf bot ya, huruf botnya itu panjangnya 6 harokat atau 3 ayunan. Walau setelah dia tasydid walau, ingat sempurnakan tadi sifat huruf botnya, yaitu dia di makhrajnya di mana tadi, di tepi kanan atau kiri atau dua-duanya menempel ke geraham atas, dan ujung lidah itu menyentuh ke langit-langit depan ya, tepat di di gusi ya, di pangkal gigi seri bagian dalam, seperti itu menempel. Kemudian di tepi kanan kiri salah satu atau dua-duanya dia nempel ke geraham atas sehingga seperti penuh mulut. Walau, kemudian bo-nya dibaca sepanjang 6 harokat atau kalau dalam ummi itu 3 ayunan. Walau bolin, walau bol. Nah, seperti itu.
baru masuk ke lam, makhraj baru masuk ke lam yang berharokat tasydid, ya. Sempurnakan dulu 6 harokat baru ke lam. Jangan sampai walau bolin. Nah, dia akhirnya seperti gunah di lam itu. Nah, tidak ada gunah di lam, ya. Ya, maka tidak boleh. Nah, maka sempurnakan dulu panjangnya dha-nya 6 harokat baru masuk ke lam. Walau bolin. Tapi jangan juga ditahan di situ. Walau bol. Nah, ini seperti gunah, maka jangan cepat saja masuk, tapi sesaat saja, jangan ditahan yang lama, jangan gunah. Walau bolin. Nah, seperti itu cukup, ya. Baik, demikian mungkin ini yang saya sampaikan tentang tahsin tilawah bacaan surah Al-Fatihah. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna, ya. Sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya berusaha menyampaikan bacaan yang kami pelajari dari guru-guru kami, dan kami berupaya membacakannya sebaik mungkin. Kalaupun ada kesalahan kami mohon maaf, dan silahkan dikoreksi dari para guru-guru Al-Quran lainnya seandainya ada kesalahan. Dan sekali lagi saya bacakan Al-Fatihah ini dari ta'awudz dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian bacaan surah Al-Fatihah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dari diri saya sendiri saya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.